Kalau kita membaca keseluruhan Injil Lukas terutama bab 17 ini, karena bab 17 ini yang tadi kita baca, Injil itu dimulai dari ayat keempat, ya. Ayat kelima. Jadi 1 dan 4 itu dilewatkan, tetapi itu sebenarnya menjadi konteks. Kenapa Yesus berbicara kenapa murid-muridnya itu minta ke Yesus menyampaikan nasihat kepada muridnya supaya bicara tambahkanlah iman kami. Ditambah lagi soal hamba yang berguna. Sebenarnya ini berbicara tentang kita semua yang hadir di tempat ini. Ya, kita berbicara tentang bagaimana kita diutus menjadi pelayan Tuhan. Karena murid-murid Yesus juga adalah para pelayan. Ya, kemarin Bishop Tin sudah bicara soal servant leadership. Semoga masih ingat poin-poin yang dia sampaikan. Ya, tetapi saya ingin berbicara dalam konteks lain. Ya, konteks apa yang dihadapi pada waktu itu? Pada waktu itu, kalau misalnya baca dari Lukas 17:1 sampai 4, itu terjadi pertama-tama semua orang itu punya kecenderungan untuk penyesatan, atau penyesatan yang dimaksud dalam bahasa kitab suci ini punya kecenderungan untuk berdosa dan membuat orang lain jatuh dalam dosa. Ini yang mau digarisbawahi. Ya, jadi bukan hanya menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi kita bisa saja karena dosa-dosa kita bisa saja membawa orang jatuh dalam dosa. Ya, jadi ini yang disebut dengan penyesatan. Kalau misalnya kita berbicara soal konteks, ya konteks zaman sekarang. Ya, zaman sekarang juga bisa ada banyak, boleh dikatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Ya, dan itu banyak disampaikan melalui pelbagai macam sarana. Salah satunya melalui media sosial. Ya, kita sebagai orang yang mungkin sekarang ini menekuni atau mengimani iman kita mungkin dibingungkan dengan pelbagai macam berita. Ya, apapun itu yang ada di dalam media sosial, apakah ini benar, apakah ini tidak, apakah ini benar, apakah ini tidak. Ya, isu-isu yang muncul, ya. Salah satunya ada sepasang couple orang tua yang punya anak-anaknya bingung. Karena apa? Romo, bagaimana mungkin beberapa anak saya, jadi bukan hanya satu, ada 2, ada 3, saya tidak tahu jumlah anaknya berapa ya, tapi diceritakan itu. Ini hanya salah satu contoh. Ya, bukan hanya satu anak saya, Romo, tapi lebih dari satu mengatakan bahwa kami mau child free. Child free. Jadi dia mau married, suami istri, tetapi dia tidak mau punya keturunan. Ya, dan itu membuat bingung orang tuanya. Ya, ini adalah salah satu. Ya, satu lagi, orang tua yang harus menerima anaknya yang awal mula, dia mengatakan, bagaimana nih Romo, saya punya satu-satunya anak perempuan, tapi bukan karena dia tinggal di luar ya, tapi mungkin saya tidak tahu, tapi dia sekarang memang berada di luar dan dia mengambil keputusan untuk menjadikan pasangan hidupnya dan pasangan hidupnya itu adalah sejenis. Bagaimana Romo, saya ini gini, bergulat dia, ya. Bergulat dengan itu akhirnya sudah diadakan komunikasi, sudah diajak ngomong, sudah diomongin baik-baik. Pokoknya segala cara sudah diomongin. Hanya satu yang seperti suster bilang, ya, kamu harus berdoa. Makanya kenapa para murid ini di sini dalam segala konflik itu akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita, karena temptation to sin is always happen during our life. Ya, jadi kita ini seringkali mengalami, dan bahkan mungkin sekarang ini setelah kita menyelesaikan ini, wah kita kumpul di sini dibaharui oleh Roh Kudus, kita di refine our journey. Ya,
kata Suster Theo dalam pengajarannya ya, dipanggil untuk bersinar segala macam, pulang ternyata ada konflik lagi yang membuat kita meruntuhkan iman kita. Bisa saja itu terjadi. Ya, saya cerita tentang seorang bapak. Ya, kadang-kadang kalau orang konflik itu kan bisa marah sama Tuhan, betul tidak? Ya, apalagi kalau udah marah sama Tuhan bisa aja bilang, aku mau mati, bunuh diri. Ya, tapi kasus ini menurut saya cukup unik. Dia tidak bisa mati. Coba bayangin. Ya, konfliknya dia tidak bisa mati. Karena apa? Karena ini memang kita berhubungan dengan budaya segala macam ya. Dan kebetulan orang ini memang punya yang namanya pegangan. Mengerti ya maksudnya pegangan ya? Jadi ini berhubungan dengan hal-hal yang supranatural. Supranatural. Susah ngomong. Ya, berhubungan dengan seperti itu, yang magis segala macam. Memang dia punya pegangan dan benar tidak bisa mati. Saya datang ke tempat itu dan melihat sendiri bapak itu, ininya punggungnya sudah membusuk. Konflik ya, inilah konflik dalam keluarga. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya sama seperti murid tadi itu ya. Maksud dari tambahkan iman kami, berarti kita harus tidak bisa lagi mengandal dengan kekuatan sendiri. Di tengah segala macam konflik itu, ya benar, libatkan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menambahkan iman kita. Iman tidak lain dan tidak bukan, kalau kita ngomong dalam bahasa sederhana, itu kan adalah trust, kepercayaan. Ya seperti tadi diungkapkan di dalam gambarnya Andi itu. Kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan aku makanan. Itu kan sebuah kepercayaan. Ya, jadi kita minta tambahkan iman supaya kita bisa menyadari Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, di tengah konflik segala macam kita diminta untuk minta tambahan iman ini, ya minta kekuatan iman ini, ya karena apa? Karena memang dalam hal ini kita hanya bisa di tengah itu kita bukan hanya bisa menyadari setiap konflik yang terjadi, tetapi ketika kita melibatkan Tuhan kita mengambil keputusan Tuhan tolong kami, Tuhan bantu saya. Tuhan kurban. Saya memberikan diri saya masalah ini kepadamu. Ya itulah kita minta bantuan. Makanya kita yang punya iman yang kecil ini di tengah segala konflik, kita memang perlu melibatkan Tuhan dan minta tambahan iman itu. Ya setiap hari, setiap waktu. Dan yang kedua adalah ketika dalam contoh Bapak ini yang tadi tidak bisa mati ya. Hanya apa? Hanya belas kasih Allah yang bisa membuat segala sesuatu menjadi baik. Apa yang kami lakukan? Saya bilang sama keluarganya, bisikan ke telinganya, doakan kerahiman ilahi. Belas kasih Allah. Belas kasih Allah. Kita hanya bisa karena kita tahu, kita sadar, kita tidak tahu disposisi batin Bapak itu. Mungkin di tengah situasi yang sedang tidak bisa mati, koma, konflik itu, mungkin dia bergulat di dalam batinnya ya. Dia mau ngomong tapi dia tidak bisa ngomong karena dia koma. Ya, tetapi kita saudara-saudaranya menjadi, ya itulah yang saya bilang panggilan kita untuk menjadi pelayan iman. Ya, kita bantu supaya dia sampai kepada Tuhan dan memohon belas kasih-Nya. Ya, dengan doa kerahiman ilahi itu bukannya saya menyumpahi, saya bilang wah ini Romo pencabut nyawa, bukan. Ya, memang 1 minggu kemudian beliau meninggal. Ya, tetapi meninggal bukan karena pencabut nyawa, bukan. Karena belas kasih Tuhan. Kita tidak tahu karena Santo Yohanes Salib selalu mengatakan kan, pada senja akhir hidup kita akan diadili menurut cinta kasih.
Coba bayangkan Santa Teresia dari Lisieux, ya, di tengah akhir hidupnya saja dia bergulat dengan imannya. Ya, kalau kita baca bukunya Story of the Soul, ya, di tengah sakitnya sampai seperti yang apa dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Mana kayu salibnya? Tuh. Ya, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya, orang yang mengalami konflik itu memang bingung mau bilang apa lagi. Seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Ya, tetapi Yesus sendiri berkata, inilah tindakan iman. Apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh, biarkan piala itu berlalu daripadaku. Tetapi bukan karena kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Minta tambahan iman supaya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mintalah rahmat iman itu. Ya, supaya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di tempat ini, ya. Sepulang dari tempat ini kita akan mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus yakin, percaya seperti tadi yang sudah saya ungkapkan, bahwa Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Allah itu baik. Tapi kan kebaikan Allah itu kan kadang-kadang ketika kita mengalami konflik segala macam, kita akan sulit untuk melihat kebaikan Allah itu, betul tidak? Ya, katanya Allah itu baik. Kenapa aku harus melalui cross? Ya, cross yang aku alami ini. Ya, kenapa? Ya, kadang-kadang ya ini terminus yang tidak bisa diubah. Ya, semuanya ada di dalam koridor kebaikan Allah. Tetapi jika kita harus memikul salib di dalam kehidupan kita, itu semua ada di dalam rencana kebaikan Allah. Inilah yang kadang-kadang kita sulit untuk menerimanya. Karena itu kita yang kecil dan rapuh, yang mudah sekali menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, membawa orang lain kepada dosa, kita harus minta, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mari kita satukan semuanya di dalam perayaan Ekaristi ini, supaya sepulang dari tempat ini kita menjadi manusia-manusia yang baru. Ada banyak teman-teman kita di luar sana yang mengalami banyak konflik di dalam kehidupannya dan saat ini kurang untuk melihat kebaikan Tuhan. Disitulah kita berdoa, Tuhan tambahkan iman kami, tambahkan iman saudara-saudara kami ini yang saat ini mengalami kesulitan. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus untuk membawa terang, membawa pengharapan dan berjalan bersama dalam komunitas. Tuhan memberkati kita semua.